Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita akan merenungkan firman Tuhan tentang Yesus membangkitkan anak Yairus. Renungan ini terambil di dalam Lukas pasal 8 ayat 40 sampai 42 dan 49 sampai 56. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mohon kiranya Engkau memimpin kami. Engkau memimpin hamba-Mu yang akan menguraikan firman Tuhan, supaya kami yang mendengarnya diberkati oleh firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Pada bagian yang pertama, yaitu yang terdapat di dalam Lukas pasal 8 ayat 40 sampai 42, berbunyi demikian. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut Dia, sebab mereka semua menanti-nantikan Dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya, yang berumur kira-kira 12 tahun, hampir mati. Pada bagian yang kedua, terdapat di dalam Lukas pasal 8 ayat 49 sampai 56 yang berbunyi demikian. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru." Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja, dan anakmu akan selamat." Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan Dia, kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya. Semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, "Jangan menangis. Ia tidak mati, tetapi tidur." Mereka menertawakan Dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, katanya, "Hai anak, bangunlah." Maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi makan anak itu makan. Dan takjublah orang tua anak itu, tetapi Yesus melarang mereka dan memberitahukan, saya ulangi, dan takjublah orang tua anak itu, tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu. Dari nats firman Tuhan yang kita baca tadi, kita dapat melihat ada seorang ayah yang sedang mengusahakan kesembuhan anaknya yang sedang sakit dan hampir mati. Ayah ini datang kepada Yesus dan memintanya untuk datang ke rumahnya dan untuk menyembuhkan anaknya. Ketika dalam perjalanan menuju ke rumah Yairus, datanglah seorang dari keluarga Yairus memberitahukan bahwa anak Yairus sudah mati. Dapatkah kita bayangkan apa perasaan Yairus ketika mendengar kabar itu? Saya membayangkan Yairus diliputi perasaan sedih, merasa usahanya sia-sia, dan perasaan yang bercampur aduk. Bapak, Ibu, Saudara, apa yang dilakukan oleh Yesus dalam situasi ini? Kita akan melihat
dua hal yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Apa yang dilakukan Yesus kepada Yairus? Yesus berkata, "Jangan takut, percaya saja, dan anakmu akan selamat." Bapak, Ibu, Saudara, ini bukan hanya perkataan yang sekedar menghibur, tetapi memastikan atau menjamin bahwa anak itu akan selamat atau hidup, walaupun sudah mati. Mungkin kita bertanya, siapa Yesus sehingga ia berani menjamin bahwa anak itu akan hidup walaupun sudah mati? Jawabannya dapat kita lihat dari apa yang diperbuat Yesus kepada anak itu. Apa yang dilakukan Yesus kepada anak Yairus? Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, katanya, "Hai anak, bangunlah." Maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Sungguh perkataan Yesus ini berkuasa. Bapak, Ibu, Saudara, perkataan Yesus yang berkuasa ini mencerminkan kealahan Yesus. Misalnya kepada Yairus, Yesus berkata, "Anakmu akan selamat." Dan terbukti anaknya selamat. Kepada anak Yairus, Yesus berkata, "Hai anak, bangunlah." Dan terbukti anak itu pun bangun. Bapak, Ibu, Saudara, perkataan Yesus yang berkuasa ini mencerminkan kealahan Yesus. Apa yang dapat kita pelajari tentang Yesus? Yang pertama, perkataannya yang berkuasa mencerminkan kealahan Yesus. Ada dua perkataan yang mencerminkan kealahan Yesus. Yang pertama, Yesus berkata kepada Yairus, "Anakmu akan selamat." Dan terbukti anaknya Yairus selamat. Yang kedua, perkataan Yesus kepada anak Yairus yang sudah mati. Yesus berkata, "Hei anak, bangunlah." Dan seketika itu juga anak Yairus bangun. Kita dapat melihat perkataan Yesus ini mencerminkan kealahannya Yesus. Yang kedua, Yesus memperhatikan setiap orang yang datang kepadanya. Dan hal ini dapat kita lihat ketika Yairus datang kepada Yesus dan menyampaikan permasalahannya, menyampaikan permohonannya. Yesus memperhatikan, Yesus mendengar, dan Yesus mau datang ke rumah Yairus untuk menolong anaknya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, melalui firman Tuhan yang kita dengarkan saat ini, kita dapat ditolong untuk mengerti siapa Yesus. Dialah Allah yang berkuasa. Dia berkuasa atas sakit penyakit, dia berkuasa atas kematian sekalipun. Dan kita juga dapat belajar bahwa Yesus adalah Allah yang memperhatikan setiap orang yang datang kepadanya. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Dan firman Tuhan itu membangun iman kami. Kami juga berdoa Tuhan,
kiranya Tuhan terus menolong sidang jemaat-Mu dalam menghadapi pergumulan apapun yang mereka hadapi. Kiranya Yesus yang berkuasa, Yesus yang adalah Allah yang berkuasa, Allah yang memperhatikan, kiranya menolong dan memperhatikan sidang jemaat Tuhan sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.